Artinya saya serahkan semua kondisi itu kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Pengertiannya bukan berarti kita kemudian berpangku tangan, mengatakan bahwa ini adalah apa istilahnya bencana nasional yang semua orang pun akan mengalami. Ya. Baik, kita terima bahwa ini namanya pandemi. Tapi kemudian kita kan juga selaku manusia yang harus tetap berusaha melakukan upaya-upaya. Ya, salah satu upaya yang kita lakukan adalah saat kita memperoleh pesanan, kita jaga betul, tetap kita jaga kualitasnya, komitmennya, istilahnya menjaga amanah lah. Amanahnya bagaimana kita jaga sebaik mungkin supaya ya orang tetap memberikan satu kesempatan kepercayaan. Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng bincang-bincang di season kali ini ya. Aku lagi di mana nih? Budi Mukti Industri ya. Jadi perbincangan tentang industri ya dari UMKM tentunya ya, dari Kementerian Perindustrian untuk pendampingan UMKM. Waduh, Bu Triwi ya, aduh, sosial mohon maaf ini saya mengganggu. Ya, saya mohon maaf saya buka maskernya. Oh iya, boleh sekali. Supaya apa ngobrolnya lebih enak. Waduh, iya, pastinya. Namanya kenapa bisa Budi Mukti Industri dari awal Bu? Ya. Terima kasih Mbak Yeni ya. Mbak Jenny? Oh Mbak Jenny. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Jenny. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, kita ini kan ada di komplek industri kecil. Iya, betul sekali. Komplek industri kecil ini kawasan yang sebetulnya itu sebagian besar adalah hak milik masing-masing. Tapi di dalam pengelolaan secara umum itu di bawah kementerian atau di bawah dinas perindustrian provinsi. Ya, jadi meskipun wilayahnya secara geografis ini berada di wilayahnya Sukoharjo. Nah, kami di sini selaku pemilik atau bengkel rekayasa lebih tepatnya ya sebetulnya. Jadi kalau di sini tuh kami memproduksi mesin-mesin pengolahan pasca panen, bukan hanya mesin tebu, tapi ya semua yang sifatnya itu adalah pasca panen kita coba membuatkan mesinnya di sini. Tujuan kami adalah untuk membantu para kawan-kawan petani ataupun kawan-kawan peternak dan juga kawan-kawan nelayan, bagaimana supaya hasilnya yang mereka peroleh dari budidaya itu mempunyai nilai tambah yang lebih baik lagi. Nah, ini merupakan satu PR juga bagi kami untuk setiap saat berinovasi, tapi juga merupakan satu kebahagiaan bagi kami apabila apa yang kita produksi ini memberikan manfaat yang baik pada para pengguna, khususnya kawan-kawan ini tadi petani, kemudian peternak dan juga nelayan. Mengenai riwayat atau histori berdirinya ya Mbak, kami sudah cukup lama juga. Jadi kalau dari sisi usia ya bukan lagi balita ataupun anak-anak ya, tapi sudah kategorinya dewasa. Sudah lebih dari 24 tahun kalau dihitung dari waktu sekarang tahun 2020. Ya, dari prosesnya awalnya kita bukan langsung sebagai bengkel rekayasa seperti ini. Awalnya kita adalah mensuplai komponen tekstil. Ya, awal berdiri ya tahun 90-an berapa itu. Nah, kalau nggak salah ingat tahun 97 tekstil itu kolaps, ekspor banyak mendapati kendala sehingga ya perusahaan-perusahaan besar yang kita suplai juga mengalami penurunan transaksi, ya otomatis kita pun juga berdampak. Nah, dalam berdampak ini kita mencoba mencari satu solusi karena kita kan ada karyawan. Terus kehidupan sendiri juga harus tetap berjalan yang lebih baik.
kita melihat itu tadi peluangnya untuk bagaimana membantu kawan-kawan petani, kawan-kawan peternak, dan kawan-kawan nelayan. Karena di situ kita melihat proses budidaya yang sudah memakan waktu lama, katakanlah. Kemudian ternyata hasilnya yang diperoleh kalau misalnya dijual dalam bentuk masih proses panen dari tahap panen tadi, itu kita melihat kasihan banget gitu, karena tidak sepadan kita melihatnya gitu. Katakanlah mungkin salah satu contoh kecil, menanam jagung butuh waktu tidak cukup sebulan 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Pada saat panen kemudian bisa jadi kegagalan panen karena musim, cuaca yang tidak bersahabat. Atau kalau toh misalnya cuaca atau kondisi musim itu sudah sesuai, harga dipermainkan oleh kelompok lain. Ya, sehingga mereka ingin menambah penghasilan atau ingin memperoleh kesejahteraan dari sektor budidaya itu saja kan tidak bisa mencukupi. Ya. Nah, sehingga ini menginspirasi kami bagaimana ya membantu mereka untuk supaya ya hasil panennya itu bisa dinikmati secara real, menjadi satu peningkatan kualitas penghasilan atau kesejahteraan. Dengan berbagai upaya kami membentuk satu tim yang lebih solid lagi pastinya ya. Kalau dulu hanya sekedar mensuplai pabrik tekstil dan pekerjaannya mungkin hanya itu saja, tidak ada inovasi teknis. Nah, ini kemudian dengan pilihan rekayasa ini kita membangun satu network yang lebih bagus lagi, termasuk bekerjasama dengan instansi pemerintah selaku pemilik berbagai regulasi, kemudian bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi selaku akademisi yang mempunyai banyak ilmu, baik ilmu budidaya ataupun ilmu teknologi mekanisasinya. Yang ini sudah berjalan sekian waktu ya, hasilnya seperti yang kita bisa lihat sekarang, bahwa dulu mungkin tempat ini sangat sederhana. Sebetulnya ya kita ada filingnya ya untuk istilahnya kondisi tempat bekerja di masa lalu, tapi ya karena ini kunjungannya mendadak ya kita kan tidak bisa menyiapkan konsep itu. Nah, berdasarkan ini tadi permintaan pasar, artinya kita alhamdulillah nasional. Jadi dulu kalau yang komponen tekstil kita kan bisa dibilang hanya lokal perusahaan besar-besar yang ada di sekitar kita, tidak lintas daerah. Tapi dengan teknologi rekayasa ini alhamdulillah bisa mengantarkan kita mengunjungi atau menikmati indahnya Indonesia dengan berbagai dinamikanya. Jadi itulah yang merupakan penyemangat kami juga, ternyata bahwa kontribusi pembangunan itu tidak istilahnya hanya pada satu bagian saja, tapi bisa mencakup dari berbagai sisi, termasuk apa yang kita lakukan. Lalu untuk pemegang saham dan juga total karyawan seluruhnya di Budi Karya ini, maaf saya koreksi Mbak, Budi Muti Industri. Budi Muti, astaga, iya Budi Muti ya. Ini ada berapa Bu? Ini kalau mengenai jumlah karyawan itu kemudian kita sangkut pautkan dengan masalah strategi manajemen ya. Ini kalau Budi Muti Industri ini terus terang kan bentuknya CV. Nah, kalau CV ya berarti katakanlah perseorangan pemiliknya. Di sini kita selaku owner dan juga top management. Kalau karyawan itu sebelum masa pandemi atau sebelum COVID ya, kita ambil ya di bawah 30 orang, sekitar 25 lah, sekitar itu 20 sampai 25 antara itu.
Nah ini di dalam strategi kami kan yang namanya kebijakan apa ya, perusahaan terkait dengan pengelolaan karyawan itu kan harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Nah supaya ini nyaman bagi kita untuk tetap berproduksi dengan tidak mengabaikan hak-haknya karyawan juga. Kita melakukan satu terobosan dengan jalan bermitra dengan atau bengkel lain, katakan seperti itu ya. Mitra kita dalam bentuk outsourcing pekerjaan. Jadi sekaligus ini kan juga merupakan bentuk pembinaan terhadap plasma-plasma yang lebih kecil. Ya konsep kami memang konsep UMKM. Kita memiliki pilihan lah, selera. Apa yang kita bisa lakukan tentang perusahaan itu konsepnya adalah UMKM. Pada prinsipnya itu. Lalu Bu, apa aja alat-alat produksi yang lebih diutamakan? Misalnya ada beberapa alat yang ini kayak besar gitu ya Bu ya. Itu kira-kira apa namanya, alat-alatnya itu namanya apa aja kan, saya kurang ngerti gitu. Itu apa aja Bu? Ya, kalau alat produksi ya kaitannya dengan perbengkelan ya standar aja ya, mesti mesin bubut, mesin las, kemudian mesin milling, mesin potong, grinder dan lain sebagainya, standar aja. Ya, saat ini masih seperti itu. Jadi kalau untuk istilahnya mungkin masuk pada tahapan digitalisasi, sebenarnya ya penting. Kayak bubut itu mungkin ada, kalau kita kan masih yang model lama tradisional lah. Tapi mungkin ada yang lebih baru lagi ya. Kita sebenarnya ingin hunting ke sana. Tapi ya itu kan butuh persiapan. Total alat produksi itu yang dibeli total. Kalau keseluruhannya ya saya nggak hafal tuh Mbak unit-unitnya, tapi yang jelas kalau melihat pekerjaan kita itu ya itu tadi Mbak, dari sisi komitmen kita dalam melayani itu kan jumlah alat itu representatif lah. Betul, iya. Jadi kita kayak misalnya mengestimasi satu mesin itu selesai 1 minggu misalnya. Nah kemudian jumlah pesanan juga sekian puluh unit misalnya, atau sejumlah sekian unit, itu sesuai dengan komitmen, alhamdulillah dengan alat yang tersedia terpenuhi. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman ini menginspirasi banget ya, bahwa misalnya ada pesanan segini terus dikerjakan dengan alat yang ada di sini, alhamdulillah ini sudah terpenuhi ya Bu ya, tidak ada kendala. Waduh ini masih kurang yang ini, waduh ini masih ada kurang gitu. Pernah nggak Bu terkendala seperti itu? Ya namanya fluktuasi kan tergantung dari kondisinya saat itu. Pengertian fluktuasi itu adalah banyak sedikitnya pesanan. Kan bisa jadi mungkin musiman juga, kayak kita misalnya musimnya pengadaan bisa jadi, atau musimnya orang panen mungkin kan gitu. Ini kita sudah mempunyai trik-trik yang tadi saya bilang mengelola plasma tadi. Jadi supaya kita sudah tidak terbebani. Kan yang namanya jumlah alat itu kan juga harus ada maintenance. Nah kalau maintenance-nya tidak sepadan dengan jumlah yang kita miliki kan juga membuat alat itu sendiri juga tidak awet. Ya, jadi kalau kita ya prinsipnya lebih memaksimalkan apa yang ada, kita maksimalkan. Seandainya masih ada kendala di situ ya kita akan bermitra dengan plasma. Tapi pengertian bermitra ini hanya dalam sisi komponen, semua mengenai spek atau desain, kemudian quality control kita pada standar. Lalu untuk mungkin owner dari ibu atau pemegang sahamnya ini siapa-siapa itu Bu? Di foto-foto ini kalau dari foto ya mungkin bisa dijelaskan. Itu ada yang tertulis in memoriam. Itu adalah suami saya. Beliau ya bisa dibilang adalah pendiri dari perusahaan ini, meskipun sebetulnya di dalam akta pendirian kan kita berdua, saya dan suami, tapi selaku pembuat cikal bakalnya
Beliau adalah yang merintis, kemudian membuat besar juga sampai tahun 2012 bulan Mei, Bapak Sunarno. Jadi alumni dari ITB. Dari ITB dan sempat juga menjadi dosen di Universitas 11 Maret, dosen Fakultas Teknik. Ya kalau beliau memang jam terbangnya tinggi, banyak kegiatan yang sempat dilakukan dan waktu merintis perbengkelan ini juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang sebetulnya rencananya adalah untuk hari tuanya. Tapi memang ya proses Budi Mukti ini diridhoi Allah sampai sekarang masih berjalan meskipun beliau sudah almarhum. Nah, saya selaku penerus atau pemegang tongkat estafet yang kedua, ya dibilang istilahnya mungkin tinggal nemu kayak gitu ya bisa jadi karena manajemen sudah terbentuk, gedung sudah ada, pasar sudah ada. Tapi ya kembali lagi kepada satu fakta bahwa mengelola atau meneruskan itu kan juga tidak gampang. Harus ada kemampuan, harus ada ilmunya. Dan ini yang kita upayakan terus menerus supaya bisa masih eksis sampai sekarang atau sampai nanti. Nah, kita pun juga sudah mulai melakukan satu kaderisasi supaya ya lebih maju lagi ke depannya, harapannya kan gitu. Kalau perusahaan itu kan mengikuti dinamika yang update. Kita tidak bisa hanya stuck ataupun hanya mengingatkan sejarah. Betul sekali. Jadi dulu kita pernah berjaya atau dulu kita pernah sukses. Rata-rata perusahaan seperti itu ya guys ya. Jadi mengingat-ingat masa lalu, wah dulu kita tuh sukses kenapa seperti ini, nggak boleh seperti itu ya. Jadi ibu ini benar-benar memotivasi kita buat rajin, ulet, gigih, nggak boleh patah semangat ya ibu ya. Terus ini bu, untuk cakupan perluasan ini alat-alat produksi sudah sampai mana, daerah mana, apa mungkin sudah keluar negeri? Maksudnya supply? Ya, supply produk. Ya. Ya itu tadi seperti dalam prolognya kita kan alhamdulillah kita ini termasuk perusahaan nasional. Meskipun bisa dibilang mungkin domisilinya ada di daerah. Pada prinsipnya kita ini fokusnya itu adalah kepingin berkontribusi pada pembangunan Indonesia untuk sektor yang bisa dibilang ya mungkin agak ada di bawah gitu ya, seperti kelompok petani tadi, kemudian peternak, kemudian juga nelayan. Karena ini merupakan pilihan atau pangsa pasar yang kami pilih, berarti kan konsekuensinya memang kita harus melayani Indonesia Raya. Kan yang namanya petani, peternak dan juga nelayan itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya ada di Solo dan sekitarnya. Ya alhamdulillah dengan sarana kita membuat mesin-mesin rekayasa ini, saya berkesempatan berkunjung baratnya dari Sabang sampai Merauke. Wah, biasa. Jadi bertemu dengan kawan-kawan yang dari sana, ya kita lebih merasa memiliki tanggung jawab atau semangat yang ternyata Indonesia di samping begini indah itu juga harus kita support lebih baik lagi, lebih ke melihat dinamikanya itu. Kalau yang daerah-daerah itu kan masih perlu ditumbuhkan pembangunannya lagi. Betul sekali. Baik dari pembangunan prasarananya ataupun mungkin dari SDM-nya juga. Gitu, Mbak. Jadi kalau sudah ada semangat seperti ini, saya tidak mengenal yang namanya tempat jauh. Betul. Kemudian waktu yang terbatas, barang itu. Jadi semua kita nikmati, kita manfaatkan untuk lebih bisa maksimal memberikan kemaslahatan, insya Allah. Kalau keluar negeri, untuk ini, mesin-mesin.
Kalau kita dalam bentuk ekspor secara langsung belum pernah, karena mungkin apa pastinya bukan mungkin ya, aturannya kan banyak, Iya. dan kita belum ada kapasitas untuk ke arah itu. Siap. Tapi kalau misalnya hanya ada mereka buyer yang memang langsung datang ke sini, kemudian di prosesnya itu diurus sendiri, ada. Itu dari mana? Ada pengalaman. Ya, yang beberapa kali itu dari Timor Leste. Timor Leste ya. Terus sekarang jadi negara berkembang, maju ya Bu sekarang ya. Setelah ya. Kalau dengarnya ya masih lebih. Tapi dengan ini minyaknya kan sekarang sudah up gitu loh Bu, dari dulu gitu kan, dari sebelumnya sekarang sudah up gitu levelnya Bu sekarang di Timor-Leste. Baca dari artikel sih. Aduh. Terus Bu, ini pernahkah dikunjungi langsung oleh beberapa petinggi daerah seperti Pemda, Pemkot, atau malah justru beberapa menteri atau malah presiden? Kalau kelembagaan itu pernah kita itu dari Afrika Selatan itu ya, dari Dubes Afrika Selatan. Pernah dia ke sini. Kita ada fotonya. Twin sister kalau nggak salah istilahnya waktu itu. Itu waktu Pak Jokowi masih jadi wali kota. Masih. Ya, jadi itu di media kan kerjasama itu. Maksudnya kerjasama itu antara Pemkot Solo dengan Duta Besar Afrika Selatan tadi. Dubes ya. Perwakilan. Ya, dubes. Perwakilan. Terus kalau setingkat menteri gitu ya mungkin seingat saya sih belum. Tapi kalau staf-stafnya itu ya 1-2 pernah. Ya pastinya kaitannya dengan produksi ya, produksi kita atau macam-macam peralatan yang kita produksi. Khususnya dari Kementerian Pertanian dan Perindustrian pastinya ya. Terus lalu macam-macam penghargaan mungkin dari Menteri Perindustrian untuk Budi Mukti Industri ini Bu, mungkin dari mana aja penghargaan kalau ada? Kalau kita bentuk penghargaannya ya ada beberapa yang kita taruh di situ itu ya Mbak, di sana. Nah, itu lebih ke ini sebagai misalnya kita sebagai narasumber, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial tertentu. Ya hanya sebatas itu. Terus mungkin hasil karya, cipta karya. Cipta karya. Kebetulan pemerintah Sukoharjo melakukan satu lomba desain teknologi. Nah, ini salah satu produk kita diusulkan, bukan kita yang ikut, bukan kita yang maju sendiri. Tapi produknya. Iya produknya. Ya salah satu teknis mesinnya waktu itu. Kalau nggak salah mesin penyulingan. Diikutkan yang menunjuk waktu itu mungkin dari dosen dari Universitas Muhammadiyah. Kalau nggak salah ingat ya, sudah lama soalnya. Terus pada saat diikutkan ternyata kita dapat ranking lah sebagai desain yang mempunyai teknologi yang baik, lebih high tech istilahnya gitu. Tapi untuk di tingkat nasional kita sampai provinsi kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Terus di tingkat nasionalnya kita kalah. Artinya bukan kalah ya, mungkin lebih tepatnya belum berkesempatan karena masih ada penilaian yang lebih bagus dari kita. Pasti ada beberapa juga ya yang mungkin perusahaan-perusahaan yang punya seperti ini, terus mungkin lebih disorot Pemkot, Pemda dan lain-lain, mungkin kan, jadi lebih ke blow up dan di PT-nya Ibu mungkin saat itu belum dikunjungi atau gimana gitu kan? Saya nggak tahu. Penilaiannya gimana saya nggak tahu. Yang jelas
kita hanya menyampaikan informasi mengenai ukuran, spek, teknisnya, fotonya, dokumentasi aja lah. Kemudian yang memproses kan panitia. Kita dikabari dapat nomor 2 pun ya dari panitia. Jadi kita kan nggak tahu juga yang jadi parameter ukurannya apa kan nggak ngerti. Karena semuanya itu yang mengajukan pihak lain, bukan kita sendiri. Terus untuk pemasaran alat-alat produksi ini sudah di maksudnya ya? Sudah di mana aja Bu? Maksudnya dari offline, dari online itu gimana aja? Maksudnya dari digital ya? Apakah di Facebook ada, di Google Sheets ada? Medianya. Ya betul. Media pemasaran. Iya. Ya kalau modelnya dulu, artinya dari perkembangan dari pertama kita memproses sampai kemudian tahap ini kan mengalami beberapa kondisi. Kondisi itu maksudnya trennya. Ya, betul. Trennya pemasaran waktu itu. Ya. Zamannya belum familiar tentang internet. Ya. Ya itu kita lebih mengandalkan kepada itu tadi sebagai narasumber. Jadi kita misalnya ada kelompok tani atau pemerintah setempat mengundang melakukan sosialisasi satu produk, misalnya pengolahan tapioka misalnya, atau pengolahan cabai misalnya. Nah ini kita selaku produsen mesin itu kan diundang ya, atau bahkan sempat mereka bikin semacam kayak klaster singkong istilahnya gitu. Nah klaster singkong ini, kalau ini perindustrian Jawa Tengah dulu pernah mengadakan seperti ini, itu mencakup anggotanya itu dari Gapoktan sendiri, kelompok taninya, kemudian produsen pembuat olahan, makanan olahannya, kemudian kita produsen pembuat asinnya, alat dan mesinnya. Itu dibentuk dalam satu klaster tadi, istilahnya klaster singkong. Nah ini kita mengambil kesempatan-kesempatan seperti ini atau momen-momen seperti ini untuk bersosialisasi produk kita. Jadi itu cara pemasaran kita di tempo yang dulu. Kemudian seiring perkembangan waktu kan mulai ada internet, website seperti itu. Nah kita memanfaatkan ini juga. Tapi ya kita lebih dominan kepada ini untuk sosialisasinya, artinya kebanyakan dari produk kita memang merupakan kegiatan-kegiatan APBN. Nah jadi ya kita ikuti kebijakan dari pemerintah secara umum itu produk ketahanan pangannya apa, kayak istilahnya mungkin ada jarijo, jagung, kedelai, kemudian umbi dan lain sebagainya. Itu ini merupakan fokus dari mesin-mesin yang kita produksi untuk pengolahan itu. Lalu untuk program-program sosialisasi Bu, ini udah di mana aja dan seperti seminar seperti itu tuh mungkin sudah di Kalimantan, sudah di Sumatera, untuk sosialisasi program itu udah kemana aja? Ya itu tadi saya bilang kita udah nasional ya, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau di zamannya Bapak masih ada, yang jalan kan Bapak. Ya Bapak ada, kalau misalnya ini ada undangan ke Aceh ya Bapak hadir ke Aceh. Kalau misalnya ada undangan di Sulawesi ya Bapak hadir Sulawesi. Ya di mana aja yang undang kita. Biasanya undangan itu berbarengan dengan suplai mesin juga. Jadi ada 2 kesempatan yang kita bisa lakukan. Pertama sosialisasi produk, kedua melakukan transformasi knowledge terkait dengan tata cara penggunaan alatnya, ataupun juga mengenai pengolahan hasil panennya itu. Nah setelah tahun 2012 bulan Mei 2012 Bapak almarhum ya, otomatis saya yang mengambil alih kan. Ya konsekuensinya memang harus berjalan seperti itu. Jadi ya kalau saya pamit sama anak-anak, karena anak-anak masih kecil dan kita harus tinggalkan karena urusan pekerjaan, saya bilang
kita ini pergi bukan untuk piknik, tapi memang untuk bekerja. Jadi yang kami kunjungi bukan mall atau bukan hotel bintang, tapi memang justru pedesaan-pedesaan yang kadang-kadang kita aja sinyal aja susah. Jadi pada saat kita ingin komunikasi dengan rumah pun agak berkendala kadang-kadang gitu. Atau mungkin fasilitas yang kita nikmati juga namanya juga pedesaan, transportasinya, terus tempatnya kita bermalam, ya semua dinikmati lah. Artinya tidak ada yang menyurutkan semangat. Ya pasti semangat hidup, semangat bekerja ya. Nah ini Bu, mungkin di situasi tahun ini ya kita mengalami bencana biologis ya, itu pandemi corona. Ya, pandemi COVID-19. Nah, bagaimana CV Ibu ini bisa bertahan sampai ini mau selesai? Nggak mungkin selesai ya. Dan ini udah akhir tahun dari Februari sampai sekarang, bagaimana bisa bertahan Bu? Itu gimana Bu? Begini Mbak, Jenny. Kita ini kan kalau saya sih ya orang yang beriman, karena saya serahkan semua kondisi itu kepada Yang Maha Kuasa. Pengertiannya bukan berarti kita kemudian berpangku tangan mengatakan bahwa ini adalah istilahnya bencana nasional yang semua orang pun akan mengalami. Ya. Baik, kita terima bahwa ini namanya pandemi. Tapi kemudian kita kan juga selaku manusia yang harus tetap berusaha melakukan upaya-upaya. Ya, salah satu upaya yang kita lakukan adalah saat kita memperoleh pesanan, kita jaga betul, tetap kita jaga kualitasnya, komitmennya, istilahnya menjaga amanah lah. Amanahnya bagaimana kita jaga sebaik mungkin supaya ya orang tetap memberikan satu kesempatan kepercayaannya pada kita. Terus mengenai kesempatan berikutnya selain upaya itu, ya kita berserah diri kepada Allah juga dalam bentuk berdoa, maksudnya kan gitu, supaya diberi rezeki yang lancar, berkah. Ya alhamdulillah kita masih bisa aktivitas setiap hari seperti sekarang dilihat. Cuma ya memang untuk pertama mengurangi atau memutus mata rantai COVID itu sendiri ya, pandemi itu ya kita nggak berani full masuk semuanya, tapi ya kita safe lah. Mungkin ya jadi kayak misalnya seminggu harusnya masuk 6 hari cuma 3 hari ya, kadang saya masuk sehari ya, seperti itulah kira-kira gitu ya. Itu untuk mengantisipasi dari sisi kesehatan masing-masing, untuk menjaga protokol kesehatannya. Terus kalau mengenai ini tadi omset dan lain sebagainya ya pasti menurun lah. Namanya kondisi kita kan tadi bukan sendirian, imbasnya itu kan dari berbagai hal. Dari kita pun media ya, sebenarnya kalau kita sebelum pandemi pun sebenarnya nggak masalah sih Bu, cuman kadang PT-PT atau warung-warung atau kafe-kafe itu tutup, terus kita gimana Bu gitu kan, untuk cari sumber mata uang kita agak kesulitan juga ya kalau nggak ada liputan gitu kan Bu kan. Jadi waduh ini gimana, apalagi dari majalah pendidikan, otomatis kalau sekolah tutup kita mau review gimana gitu kan ya, sekolah libur dan sebagainya. Jadi benar-benar pandemi ini membuat kita semakin tambah kuat ya, lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas ya, walaupun mungkin kita harus mematuhi protokol kesehatan tapi tetap harus kerja. Yang rebahan cuma rebahan, ayo kita semangat kerja lagi ya, ini udah mau 2021, nggak boleh malas-malasan lagi. Oke Bu, selanjutnya ya, untuk harapan ke depan CV Budi Mukti ini seperti apa? Ya harapannya secara institusi semakin berkembang, semakin banyak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara umum. Kemudian secara pribadi ya saya selaku pribadi tetap ingin memberikan yang terbaik dari umur yang kita miliki untuk masyarakat, untuk keluarga.
Seperti itu. Jadi tidak ada kata pensiun. Ya, Panggilan. bener-bener karena owner yang nggak mau pensiun dong ya. Yang pensiun bawa-bawanya. Ini seperti itu, jadi semangatnya ibu walaupun sudah berumur berapa. Kalau perempuan itu ditanya umur sensitif. Waduh, tapi nggak apa-apa, dikira-kira aja ya netizen ya, tapi jangan dilebih-lebihkan, oke? Ya. Yang jelas lebih dari 55 tahun. Nah, tahu tuh kan semangat yang anak muda nih ya, milenial nih umur 18, 19, 20 rebahan ngapain? Ya cari duit bos ya. Oke deh, ada pertanyaan dari videografer, udah kita aja. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak Ibu sudah memberi kesempatan kami untuk mereview rumah PT ECP-nya ya. Bener-bener kita ingin mendampingi, kita ingin review ya industrinya UMKM-nya ini seperti apa, kok kita pengen banget kepo gitu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah merepotkan J. Nah guys, sampai di sini aja Jenny review CV Budi Muktinya, dan terus pantau channel kita ya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, pokoknya tetap stay aja di sini. Oke, kalau gitu thank you banget semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.